Pemirsa, kita masih di Motivatalk dengan tema The Miracle of Repetition bersama Christian Adrianto. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar ini bisa telepon ke sini lewat SMS juga boleh, Facebook ataupun Twitter kami juga boleh. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai 10.000 jam, kalau kita sudah melakukan dengan 10.000 jam, artinya kita pasti akan otomatis hebat di bidang tersebut ya, yang kita tekuni selama 10.000. Jenius dan jadi yang terbaik. Oke. Tapi bagaimana ketika kita sudah mencapai 10.000 jam, tapi at the end of it kita merasa bahwa ini bukan yang saya sukai, tapi saya melakukan atau hebat di bidang ini karena saya kebiasaan atau sudah latihan sering sekali sehingga saya memang jago, tapi sebetulnya mungkin secara hatinya itu kurang sesuai. Yes, itu namanya mendaki gunung yang salah gitu. Kita pilih gunung, kita daki gunungnya 10.000 jam, salah. Ya udah, cari gunung lagi. Jadi dalam hidup ini memang kita harus temukan passion kita temukan hal yang kita cintai. Ternyata bekerja dengan cinta itu jauh lebih enak. Jadi jatuh cintalah terhadap apa yang kita lakukan. Nah, tentu saja dalam kita hidup ini, Anda akan ketemu, Anda akan melihat hal, dan di situ akan timbul inspirasi. Biasanya kita ketemu jodoh kita mau jadi apa. Nah, di saat kita sudah ketemu ini, baru kita mulai lakukan langkah-langkah tadi. Mau tidak mau ngulangi, mau tidak mau. Saya pun dulu dalam hidup ini, saya pernah melakukan hal yang berbeda tentu saja. Tapi jangan pernah kita sesali. Tentu saja yang pekerjaan yang berbeda pun pasti ada pengalaman yang patut kita ambil. Jadi kita akan lebih dewasa dan pasti bermanfaat. Kalau dari segi kuliah, pendidikan, saya tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan sekarang. Atau bukan tidak ada hubungannya lah, sedikit jauh. Jurusan saya matematika waktu kuliah. Sempat dalam pikiran saya ketika saya kuliah, apa nih jurusan saya ya? Kok sepertinya salah. Tapi ternyata itu proses. Dan saya tidak pernah menyesali saya kuliah di jurusan yang berbeda. Dan hari ini pun banyak kok orang-orang sukses yang pernah menjalani hidup. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kuliahnya dulu berhubungan dengan sekarang. Itu pasti lebih enak. Itu pasti lebih enak. Kita bicara mengenai miracle of repetition. Miracle-nya nih di bagian mana? Karena kan kita istilahnya tidak bisa mengharapkan keajaiban itu datang dengan tiba-tiba. Kita nggak bisa mengharapkan keajaiban itu datang tahun depan atau 2 tahun lagi. Itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Betul, tentu saja kalau kita sukses cepat lebih enak tentu saja. Tapi ya tadi, untuk mencapai 10.000 jam itu kan perlu waktu. Hitung saja, 10.000 jam dibagi satu hari kita latihan 5 jam. Jam terbang kita 5 jam. Itu plus minus antara 5 sampai 7 tahun. Jadi tergantung kalau kita mau cepat sampai 10.000 jam, ya sebanyak mungkin satu hari perbanyak. Tiger Woods, seorang pemain golf sukses, awalnya dia latihan 4 jam, 5 jam. Tapi setelah dia jadi yang terbaik di dunia, dia bukan mengurangi jam latihannya, memperbanyak. 1 jam, satu hari 10 jam. Nah, itu kuncinya. Jadi kita harus tambah terus supaya lebih cepat suksesnya. Jadi ketika sudah mencapai suatu apa yang kita inginkan, justru jangan terlena tapi harus menambah dari latihan yang kita lakukan ya. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan yang masuk dari Twitter dari Giri di Solo. Hai Giri, bagaimana saya harus memutuskan untuk pindah bidang kerja dengan masa lalu yang kurang baik dengan pekerjaan saya sebelumnya? Mohon sarannya. Tentu saja kalau pekerjaan saya gimana harus pindah kerja. Nah, tentu saja saya juga pernah bekerja. Memang pekerjaan tidak gampang. Kadang-kadang mereka butuh atau tidak gitu ya. Kita ngelamar nih. Saya juga pernah waktu itu menganggur waktu saya masih jadi karyawan. Nganggur, ngelamar kerja kok nggak diterima-terima gitu ya. Ya sometimes kita masukkan lamaran sebanyak mungkin. Kuncinya begitu kan kalau kita memang mau kerja. Tentu saja semakin banyak kita melakukan tindakan, hasilnya biasanya akan kemungkinan besar suksesnya lebih besar. Jadi lamarlah sebanyak mungkin. Hari ini kan lamaran nggak harus ngeprint, nyetak segala. Bisa lewat email. Jadi dulu tipsnya waktu saya lamar pekerjaan, saya punya alamat HRD banyak sekali, ratusan. Saya kirim, ceder yang manggil banyak Mbak waktu itu. Jadi kirim ke sebanyak mungkin lamarannya, lebih cepat diterima. Oke. Giri, lagi pula di semua pekerjaan nggak ada yang enak selalu ya, pasti ada nggak enak, ada enaknya, itu soal pilihan aja. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Twitter dari Uti di Bandung. Malam Motivatalk, bagaimana caranya agar hidup saya menjadi fokus? Nah, itu dia. Yes, tentu hidup kita menjadi fokus. Fokus itu penting. Seperti lensa, ketika matahari kalau kena badan kita nggak masalah. Kena baju, ya paling bisa mengeringkan. Tapi ketika kena lensa, dia akan jadi fokus dan bisa membakar. Fokus itu sangat bagus. Ketika kita fokus, laser bisa menembus dinding. Jadi fokus itu sangat baik. Tapi hati-hati, kalau terlalu fokus, kita lupa sama hal yang lain.
fokus pada pekerjaan, lupa sama yang lain. Saran saya begini, apapun peran dalam hidup kita, tentu saja Mbak Uti sepertinya wanita gitu ya. Mbak Uti biasanya mungkin adalah seorang pengusaha atau karyawan atau apapun profesi kita, itu peran kita. Tapi mungkin Mbak Uti selain sebagai di pekerjaan, Mbak Uti juga mungkin seorang ibu, atau mungkin seorang anak, atau mungkin seorang mertua, atau mungkin seorang menantu. Nah, apapun peran kita, fokus di sana. Waktu kita jadi ibu, kita fokus lakukan yang terbaik. Waktu kita bekerja, kita fokus juga di pekerjaan. Jadi hidup kita seimbang. Jangan sampai kita bagus di hidup, pekerjaan ke rumah, urusan berantem di rumah dibawa di pekerjaan. Yes. Jadi be balance. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya Uti ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai fokus nih ya, Christian, orang mungkin ketika melakukan pekerjaan yang sama atau mengulangi kegiatan atau aktivitas yang sama itu cenderung akan menjadi cepat bosan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak bosan? Nah, tentu saja kalau tidak cepat bosan. Nah, ini materi saya yang talk show terakhir, self talk. Tadi semangat, salah satunya self talk. Kita rubah pertanyaan kita. Kita seringkali salah bertanya. Kita tanyanya begini, kenapa sih pekerjaan saya membosankan? Kenapa pertanyaan yang membosankan? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Motivator. Dari Aceh hingga Papua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Motivator. Kita masih bicara mengenai the miracle of repetition. Nah, tadi sempat terpotong mengenai ketika kita melakukan aktivitas yang secara berulang, setiap hari bahkan, orang cenderung akan menjadi bosan. Mungkin di awalnya semangat nih, mau melakukan 10.000 jam gitu. Tapi baru mungkin 1 minggu masih semangat, 2 minggu masih semangat. Dalam hitungan bulan semangatnya sudah mulai turun nih. Gimana caranya supaya kita tetap fokus pada tujuan akhir, supaya kita bisa mendapatkan repetition yang sesuai dengan keinginan kita. Nah tentu saja sekali lagi saya tidak tahu apakah ini passion Anda atau bukan, atau mungkin hanya pikiran negatif. Sometimes kita berpikir negatif. Sekali lagi tadi kita lanjutkan. Jadi jangan bertanya kenapa kok pekerjaan ini membosankan. Jawabannya salah semua nanti. Diganti. Gimana caranya supaya pekerjaan ini menyenangkan? Tentu semua pekerjaan ada negatifnya, ada positifnya. Ada hal yang menyenangkan, ada yang negatif. Kita fokus sama hal yang menyenangkan. Tapi boleh nggak kita bikin pekerjaan kita lebih menyenangkan lagi? Misalkan tempat kerja kita rubah. Kita bikin lebih berwarna atau dicat dan lain-lain. Selama boleh, kenapa tidak? Tergantung pekerjaannya. Atau kita kerja misalkan, kalau Anda suka musik sambil dengar musik, kalau diperbolehkan, kenapa tidak? Tentu akan lebih menyenangkan. Jadi tanya, gimana caranya supaya pekerjaan saya menyenangkan? Itu kuncinya. Oke, dan itu dilakukan setiap kali kita mulai merasa agak bosan gitu ya, dilakukan sesuatu yang baru. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Fajar. Fajar, halo Fajar, silahkan. Ya, aku mau tanya aja. Kalau misalkan repetition itu ada nggak sih sisi gamblingnya? Artinya kalau kita melakukan repetition, ada nggak jaminan atau misalkan misalkan kita kan melakukan repetition itu kan membutuhkan waktu. Jadi apakah nanti jadinya wasting time atau ada jaminan bahwa ketika kita melakukan repetition itu akan jadi jaminan bahwa nanti kita akan berhasil gitu. Oke. Itu aja sih. Terima kasih Fajar, selamat malam. Terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya adalah apakah dengan 10.000 jam menjamin pasti berhasil atau tidak? Nah, yang pasti saya lanjutkan penelitian tadi. Nah, para peneliti tadi, si Erikson ini, psikolog Erikson ini, dia meneliti ternyata orang yang sudah 10.000 jam semuanya rata-rata mereka jadi yang terbaik. Dia tidak menemukan satupun yang sudah jam terbangnya sudah banyak. Dia tidak jenius, tidak menemukan satupun dalam penelitiannya dia. Dan dia menemukan di antara semua yang jenius, dia melihat dan dia meneliti. Tidak ada satupun yang latihannya sedikit. Jadi tidak ada yang memakai waktu yang lebih sedikit. Semuanya mereka latihan sungguh-sungguh. Nah, jadi jaminan ada jaminan atau tidak?
kalau kita pakai metode yang tepat, yang terbukti menciptakan banyak orang sukses, yang terbukti pelatihan atau kursus atau mentor tadi bisa mengantarkan banyak orang sukses, tentu saja kalau kita belajar dari orang yang terbukti, kita akan kemungkinan suksesnya lebih besar, jaminannya akan lebih besar, seperti itu. Oke. Untuk tahu kita ini passion kita atau tidak kan kita harus mencoba ya, Christian ya. Betul. Gitu. Bagaimana caranya tahap mencobanya tidak sampai 10.000 jam nih sebelum kita sadar bahwa ini bukan yang saya inginkan. Gitu. Yes, nah tentu saja biasanya ketika kita melihat sesuatu hal, kita jatuh cinta, itu biasanya passionnya. Nah saya pribadi ketika saya ikut seminarnya luar biasa, menginspirasi banyak orang. Saat itu saya jatuh cinta, jadi motivator. Nah, seorang pesulap terkenal, Deddy Corbuzier, dia pertama kali jatuh cinta terhadap sulap. Itu waktu dia lagi sakit di rumah, nonton TV, lagi tiduran, terus dia nonton sulap. Saat itu dia jatuh cinta. Dia belum melakukan sesuatu, tapi dia sudah jatuh cinta. Nah ternyata waktu kita melihat sesuatu dan Anda merasakan di hati Anda, itu Anda suka sekali dengan itu, dan Anda merasa ini akan saya lakukan seumur hidup, itu passion Anda. Oke. Itu datangnya dari Tuhan loh. Jadi ada petunjuk-petunjuk tertentu yang mungkin kita harus dengan cermat melihatnya ya, dan langsung mencoba dan fokus pada itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk juga dari Twitter dari Toyo di Pekanbaru. Hai Toyo, bagaimana penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik karena seringkali hambatan muncul saat mendekati penyelesaian? Silahkan. Yes, bagaimana penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik? Kita kembali lagi ke 3M tadi. 3M yang pertama, kita cari role model. Ya, siapa yang sukses, yang mengerjakan tugas akhir dengan baik? Siapa? Anda cari. Mungkin di kampus Anda, siapa yang mengerjakan tugas akhirnya nilainya paling bagus, Anda cari dia. Anda bisa tanya, bisa jadi mentor kita. Nah ini role model sekaligus mentor, ini enak sekali. Terus berikutnya, tanya sama dia metodenya bagaimana, tips-tipsnya bagaimana, kok bisa tugas akhirnya cepat. Kalau saya pribadi, kendala waktu saya tugas akhir ada nggak? Ini waktu saya kuliah dulu ya, oh ada sekali. Jadi dosennya sulit ditemui. Apa yang terjadi? Ya saya ngotot datang ke ketua jurusan. Ya ini saya nggak tahu Anda bisa atau tidak. Saya datang ke ketua jurusan, saya bilang, Pak, Ibu, waktu itu ketua jurusannya Ibu, Bu, dosennya susah sekali dicari. Waktu saya datang, dia susah ditemuin, nggak mau ditemuin. Saya tungguin berjam-jam nggak datang. Akhirnya gimana? Saya minta tolong dong Bu dicarikan. Saya ganti dengan dosen yang lain. Saya sudah ketemu dosennya, saya sudah lobby. Akhirnya dosennya sudah bilang mau dosen yang baru, dan dosen ini dosen ini atau mentor ini terbukti banyak orang yang TA dengan dia cepat. Ya udah saya pilih dia. Akhirnya saya pindah dosen hanya dalam 2 bulan TA saya selesai. Saya waktu itu kuliah nomor 2 tercepat lulusnya di kampus. Jadi bisa dicari dengan cara-cara lain ya. Apa dulu masalah dari kenapa lamanya tugas akhir itu? Apakah karena memang tidak ada niatan yang kuat atau memang karena kendala dosen dan lain-lain? Oke. Kita baca pertanyaan dari Facebook dari Lili di Bekasi. Hai Lili, bagaimana saya harus memaknai masa lalu, masa kini dan masa depan, dan sebesar apa saya bisa mengukur keberhasilan saya di dalam kehidupan? Tolak ukur mana yang seharusnya saya pergunakan? Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang. Kita ingin sukses, tapi suksesnya seperti apa? Tolak ukur atau ukuran sukses untuk setiap orang ini kan berbeda-beda. Nah, ini kelihatannya seru juga kalau kita bahas goal atau impian gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama, bagaimana memaknai masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, masa lalu apapun yang terjadi di masa lalu, entah baik, entah buruk, harus kita syukuri. Bahkan kita hari ini bernafas pun harus kita syukuri. Kalau kita lupa untuk bersyukur, saran saya pegang hidung Anda, yuk pemirsa boleh praktek juga, pegang hidung, pegang mulut Anda, tahan selama beberapa detik, tapi jangan terlalu lama ya, nanti gitu ya. Cukup lama, Anda akan tahu, oh ternyata saya masih bernafas pun itu patut disyukuri. Kita masih punya orang-orang yang kita cintai, patut disyukuri. Jangan pernah kita fokus dengan kita kehilangan apa, tapi fokus kita masih punya apa, itu yang membuat kita bahagia. Nah, masa kini kita artikan sebagai hadiah, present. Kalau Anda pernah nonton Kung Fu Panda gitu ya, today is present ya, itu hari ini adalah present. Kenapa dikatakan present? Ya. Nah, jadi berikutnya adalah ketika masa kini kita anggap ini hadiah, hari ini kita masih hidup. Nah, masa depan bagaimana? Ukuran sukses sekali lagi setiap orang berbeda-beda. Saran saya kalau Anda buat goal, Anda buat ada 6 goal. Saya bagi jadi 2. Oke, apa itu goalnya? Kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa Motivator akan kembali setelah yang satu ini. Yes.